Kenalin aku Chelsea. Halo teman-teman, aku Vanessa. Halo teman-teman, aku Putra. Halo teman-teman, aku Naufal. Halo teman-teman, aku juga Naufal, tapi ada Yuganya. Nah guys, kita sekarang lagi di stasiun kereta api Kota Bandung dan kita akan menjelaskan mengenai topik infrastruktur berkelanjutan. Stay tune ya. Selamat datang di stasiun Bandung. Welcome to Bandung Station. Hai teman-teman, di sini aku mau menjelaskan mengenai studi kasus. Proyek ini berfokus pada pembangunan stasiun kereta api, terutama yang ada di Kota Bandung, yang merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur transportasi di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan, serta mendukung mobilitas masyarakat. Untuk lokasi, biaya dan waktu proyek, stasiun kereta api ini terletak di pusat Kota Bandung. Untuk biaya proyek diperkirakan mencapai miliaran rupiah dengan blok pelaksanaan yang direncanakan selama 2 tahun. Untuk proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kontraktor swasta. Kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan proyek stasiun ini meningkatkan penggunaan transportasi umum yang bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi, jalan raya tentunya, menekan polusi udara, dan dengan banyak ini proyek stasiun kereta Bandung diharapkan dapat membantu mengurangi emisi karbon, dilengkapi teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi dan operasional stasiun, membuat proyek ini lebih hemat energi. Terakhir, stasiun ini dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Semua lapisan masyarakat juga penyandang disabilitas. Itu dia yang membuat proyek ini cukup begitu penting bagi masa depan kita, bukan hanya membangun fasilitas, tapi juga memungkinkan banyak ini menjaga lingkungan dan menciptakan transportasi yang inklusif. Dan saya rasa pembangunan ini sudah masuk ke berkelanjutan dengan adanya indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi terkait mengurangi emisi karbon dan fasilitas yang memungkinkan dan memadai bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, proyek ini berkontribusi pada SDGs nomor 9, nomor 11, dan nomor 13. Nah, SDGs nomor 9 ini mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur kereta api modern, tingkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi serta teknologi baru buat kereta api yang lebih efisien. Selanjutnya, SDGs nomor 11 mengenai kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang aman dan terjangkau. Nah, yang terakhir ada SDGs nomor 13 mengenai perubahan iklim, yaitu mengurangi dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari transportasi. Nah, selanjutnya stakeholder terkait. Stakeholder yang terlibat dalam proyek ini ada 3 bagian. Yang pertama, pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah bisa terkait dalam proyek? Karena pemerintah daerah menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan. Yang kedua, kontraktor swasta. Kenapa kontraktor swasta bisa terlibat dalam proyek ini? Karena kontraktor swasta melaksanakan pembangunan fisik stasiun. Yang ketiga, masyarakat terlibat dalam konsultasi publik untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang apa sih keterkaitan proyek dengan sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan infrastruktur berkelanjutan? Yang pertama ada dari sisi sosial. Meningkatkan mobilitas masyarakat melalui transportasi publik yang lebih aman dan nyaman.
memastikan aksesibilitas untuk semua termasuk penyandang disabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan proyek. Selanjutnya ada dari sisi lingkungan, mengurangi emisi karbon melalui pengalihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan dan operasional, mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kota Bandung. Yang terakhir ada sisi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konektivitas dan aktivitas perdagangan, menciptakan lapangan kerja selama tahap konstruksi dan operasional, mengurangi biaya transportasi masyarakat melalui sistem kereta api yang efisien. Untuk kelanjutan proyek stasiun kereta api di Bandung ini juga ada fase pemeliharaan dan evaluasi untuk memastikan bahwa stasiun kereta api ini beroperasi secara optimal. Selain itu juga pengembangan jaringan transportasi yang lebih luas akan dipertimbangkan untuk meningkatkan konektivitas. Ada pelajarannya dapat diambil dari proyek ini, ada dua. Yang kesatu yaitu partisipasi masyarakat, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam tahap perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Yang kedua yaitu inovasi teknologi, menggunakan teknologi terbaru dalam desain dan konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Proyek stasiun kereta api di Kota Bandung ini tidak hanya untuk sebagai transportasi, melainkan juga sebagai model untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan di masa depan. Oke, mungkin sekian aja dari pembahasan kami. Terima kasih udah telah menonton. Ya, see you next time guys. Bye-bye.